Zikir itu dalam ilmu Qur'ani yang berkaitan dengan hakikat Muhammadiyah ada dua jenis. Ada zikrul khalqiyah, catat ya, zikir kemakhlukan, bersumber dari hamba. Yang kedua, zikrul khaliqiyah, zikir sang pencipta. Jadi Allah itu berzikir enggak? Ini dalilnya. Apakah Allah juga berzikir? Ya, ini dalilnya. Dan zikir tertinggi itu ketika seorang hamba menyadari zikirku hari ini, saat ini, itu pada hakikatnya adalah zikirnya Allah itu sendiri, mengingat dirinya. Aku perbuatannya menyebut yang punya perbuatan. Itu zikril, ini zikril khalqi. Jadi Allah berzikir juga. Bedanya kalau makhluk berzikir terputus-putus, maka Allah perintahkan ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Allah sendiri, sekali dia mengingat, selama-lamanya dia mengingat. Sekali dia menyebut, selama-lamanya dia menyebut. Beruntunglah jika kita disebut-sebutnya. Lalu ada yang bertanya, apa tandanya namaku disebut Allah? Jawabannya, jika engkau rajin menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah pagi, sore, siang, petang, malam, mau tidur, bahkan dalam tidur, dalam sadar, tidak sadar, berarti Allah menumpah ruahkan kesadaran zikirnya. Maka kata Imam Al-Harawi, orang yang tertinggi adalah ketika dia sadar zikirnya adalah zikir Allah. علما يوصلنا إلى حبك وحب حبيبك المصطفى اللهم علمنا علما نسير إلى الإنابة والاستقامة على الشريعة المحمدية والطريقة الأحمدية آمين رب العالمين. Amma ba'du, baik ikhwah sekalian, kita masuk ke kitab Al-Luma'. Kitab Al-Luma' berarti pendaran-pendaran cahaya, lum'ah ya. Sekarang kita masuk ke bab fi wasfi man asaba fil istinbat wal isharati wal fahmi fil Quran wa wasfu man ghalata wa akhta'a fi dhalik. Penjelasan mengenai orang yang mencoba menggali Al-Quran, lalu dia dapat isyarat dan faham dalam memahaminya, tapi ada yang keliru, ada yang tepat ya. Untuk memahami Al-Quran itu ada beberapa metodenya. Pertama, kuat secara bahasa, maka memahami Quran secara lughah, pendekatan secara bahasa. Namun yang paling dianjurkan adalah memahami Al-Quran secara al-athar, dapat riwayat yang berkaitan dengan hadis itu, lalu dengan ayat itu dari sahabat Nabi kah, apalagi dari Nabi Muhammad SAW, disebut tafsir bil ma'thur. Ini derajat yang paling tinggi secara ilmu riwayat. Tapi ada yang nomor dua, ada yang tidak terjadi di masa lalu, terjadi di masa sekarang, ayatnya menyinggung bab itu dan relevan. Maka digunakanlah pendekatan yang disebut akal, disebut tafsir bil ma'qul. Tapi akal tidak sanggup memahami semua teks karena kebanyakan Al-Quran bersentuhan dengan rasa. Oleh karenanya, ayat-ayat itu mesti dipahami dengan alat yang lain. Namanya az-zauq al-qalbi wa-zauq ar-ruhi. Ya, rasa yang ada di kolbu. Jadi jadi kalau memahami ayat itu, cara memahami ayatnya,
Ini ada ayat Al-Quran. Al-Quran. Anggap saja lah ya. Kalau anak SD, anak sekolah dasar baca Quran, kebayang sama dia apa? Kalau khatam ngapain? Dapat hadiah. Kalau sudah dewasa, dapat pahala. Kalau sudah mengerti, lain lagi. Quran itu isinya ilmu. Yang harus dicari di Quran itu ilmunya, bukan pahalanya. Maka anehlah orang Islam, sholatnya bahasa Arab, Qurannya bahasa Arab, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Makanya antum nggak banyak yang jadi ulama, karena nggak sabar belajar bahasa Arab. Baru kemarin di training Buya Yunus sehari, ada yang mabok-mabok, ya, ada yang muntah-muntah, ada yang minta dulang, puluhan dulang. Nggak. Ya alhamdulillah. Jadi cara memahami Quran itu satu bil asar, dengan riwayat hadis ya, atau kalau bukan dari Nabi disebut asar. Sebutannya apa? Bisa juga secara akal. Ada ayat-ayat yang mesti langsung akal kita yang memakai, tapi ada yang dengan zauq qalbu dan ruh. Kalau pakai kolbu nanti lain. Kalau pakai ruh, jadi ini di dalam ini ada dua menu di situ. Nah, coba kita lihat ya. Kata beliau, kata Imam Abu Nasr At-Tusi, sebelumnya berbahasa kita baca kirimkan suratul Fatihah untuk beliau dan silsilah guru kita kepadanya, ila ruhi Sayyidi Syekh Abu Nasr Abdullah Ali bin Sarraj At-Tusi. Al-Fatihah. Wallahualam. Amin. At-Tusi ini semasa dengan Abu Bakar ya, Abu Abdullah Ar-Ruzbari. Ar-Ruzbari ini ada di silsilahnya Suhrawardiyah dan Rifaiyah. Mereka di Baghdad ya semuanya. Dari situ nanti ke Shibli ke Imam Junaid. Jadi dia ke Imam Junaid paling 2 atau 3 orang aja generasinya, sangat pendek. Dari sinilah kita paham kenapa Imam Rifai itu tidak suka dengan Al-Hallaj. Karena imam ini termasuk yang tidak sepakat dengan pencapaian rohani Al-Hallaj. Hasil silahnya Rifai, keilmuannya salah satunya ke beliau ya. Qala Syekh rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirruhu wa ma maqala an-nas min tariq al-istinbat wal fahm fa sahih min dhalik alla tuqaddim ma akhara Allah taala wa la tuakhir ma qaddama Allah. Cara mentafsir ya Al-Quran, apa yang dikatakan manusia dalam memahami, menggali Al-Quran, yang tepat adalah tidak mengakhirkan yang Allah dahulukan, tidak mendahulukan yang Allah akhirkan. Wala tunazi' ar-rububiyah, tidak mencabut ya perkara yang bersifat rububiyah, tidak keluar dari ubudiyah, dan tidak masuk kepada tahriful kalim, ya merubah-rubah kalam. Wa hadha hukiya an ba'dihim kama annahu su'ila an qawli azza wa jalla. Jadi ada dulu orang baca ayat Nabi Ayub itu ujiannya apa? Sakit. Sakitnya sakit kulit yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan mungkin sampai akhirat kiamat nanti nggak ada yang separah beliau ya. Nabi Ayub. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Kata Nabi Ayub, ya Allah, aku telah dikenai oleh kemudaratan. Kalau hanya mampu bahasa Arab, kata dur, darar, orang berpikir seorang nabi kena sial. Mungkin nggak nabi kena sial?
Kata beliau, qala ma'nahu ma sa'anid dur. Tidaklah menyakiti aku kesialan ini, mudarat ini. Justru itu tafsir yang pas. Bukan kemudian ya, menurut beliau ya, ada orang yang mengatakan masa anid dur. Jadi dia mencoba, orang-orang di zaman itu mengatakan inilah yang pas. Ayatnya mengatakan Nabi Ayub terkena oleh kemudaratan. Secara akal dalam akidah Ahlussunnah enggak. Lalu keluar tafsiran. Inilah penafsiran yang benar menurut orang yang dia ceritakan ini, bahwa Nabi tidak dikenai oleh kemudaratan. Ente gimana? Pusing nggak? Nggak paham kan? Anda ulangi ya. Ayatnya mengatakan Nabi Ayub berdoa, ya Allah, massan yadur, kemudaratan, kesialan mengenai aku. Dalam akidah Ahlussunnah, masa seorang Nabi kena sial? Apalagi di Mu'tazilah. Maka mereka mengatakan inilah tafsir yang pas. Apa tafsir yang pas? Masa anidur, tidaklah membuat buruk atau sakit aku kemudaratan itu. Nyambung nggak mana ayatnya dengan tafsirnya? Nyambung atau tidak? Menyimpang atau nyambung? Menyimpang. Tapi orang dulu karena ingin menjaga persepsi akidah, dianggap tafsirnya ini benar. Ini yang disebut al-faham, pemahaman Quran yang kurang pas, yang menurut mereka itu pas ya. Nah, ini kritik dia untuk orang zamannya yang sudah mulai menganggap kaidah dalam ilmu akidah itu yang dibikin-bikin oleh ulama itu boleh menggugat teks gitu. Boleh kemudian memalingkan lafaz di teks. Itu yang ditentang, bahwa walaupun 1000 ulama berkumpul buat satu kaidah, kaidah itu tidak boleh menggugat makna ayat. Ya. Wa balaghani an ba'dihim, ada juga yang ngomong begini ketika dapat ayat ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, surat Ad-Duha. Ini kasusnya Nabi Muhammad ya. Bukankah kami mendapati engkau seorang yatim? Fa'awa. Faqala, kata orang ini, makna yatim, yatim itu maknanya makhuz minad durratil yatimah allati la yujad misluha. Nyambung enggak? Yatim itu diambil dari durrah yatimah, permata yang tidak ada yang serupa dengannya. Karena ada orang beranggapan yatim itu hina. Quran menolak itu. Kata Allah, ini cara Allah mengangkat nasib status anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati kamu sebagai seorang yang yatim? Jadi Nabi itu yatim. Tapi ada yang menerjemahkan yatim itu durratul yatimah, permata yang la yujad misluha, yang tidak ada yang serupa dengannya. Ini menurut orang itu karena ingin menghapus makna yatim dari Allah, dari Rasulullah. Dan kata pengarang kitab ini, makna tersebut sama seperti sebelumnya, kurang tepat. Kurang tepat. Wa kama su'ila akhar an ma'na qawli azza wa jalla, qul innama ana basharun mithlukum. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Lalu ada orang mengatakan, ana mislukum indakum, aku serupa dengan kamu di sisi kamu. Fa hadza wa asbahu dzalik khata'un wa buhtanun wa khasaratun Allah Ta'ala wa jahlun wa qillatul mubalah. Tafsir-tafsir yang nyeleneh-nyeleneh ini, kalau sekarang ada istilahnya disebut ad-dakhil fi tafsir. Apa arti ad-dakhil? Dakhil, dakhala, tafsir yang nyempil, nyisip, menyusup, tafsir menyimpang yang menyusup di dalam tafsir Quran. Ada yang menarik ya,
Guru kita punya guru namanya Syekh Abdullah Al-Ghumari. Abu Ya Sya'rani punya guru namanya Syekh Abdullah Ghumari, selain Syekh Yasin. Dia punya kitab judulnya Bid'aut Tafasir. Saya 2 tahun lalu nulis artikel tentang beliau, tapi saya tinggalin setelah 10 halaman. Lagi ngamut dulu. Udah 10 halaman mau bikin jurnal untuk keperluan kampus ya sebenarnya. Mungkin karena niat saya nggak benar, jadi saya tinggalin dulu. Bid'aut Tafasir, bid'ah dalam penafsiran. Ternyata itu istilah lain daripada ad-dakhil fi tafsir. Tafsir-tafsir menyimpang. Nah, tafsir menyimpang ini klaim, tapi saya kasih tahu juga, belum tentu satu tafsir dianggap menyimpang dulu, sekarang dianggap menyimpang, belum tentu. Contoh yang mengatakan bumi datar, dulu dianggap itu benar. Yang mengatakan bumi bulat itu salah. Kalau sekarang kebalikannya. Selama tidak berkaitan dengan akidah yang dasar, kita nggak ada masalah, ya. Wa ammas sahih, adapun yang tepat kata beliau, ya, min dzalika fakama suila. Jadi kalau ingin menafsirkan ayat secara maknawi, tidak secara tekstual itu berdasarkan lafaz, ada contohnya. Contohnya bukan kayak tadi. Ini beberapa contoh menafsirkan Quran dari cara qalbiyah. Kalau yang tadi namanya akal-akalan, yang barusan itu. Al-Quran mengatakan Nabi Ayub dikenai oleh keburukan. Terus tafsirnya, oh Nabi Ayub tidak dikenai. Itu kan bertentangan. Itu namanya akal-akalan. Yang rentan itu udah akal-akalan. Kalau kolbu masih bisa salah, bisa. Yang nggak bisa salah ruh. Jadi tafsir qalbiyah masih boleh keliru. Yang nggak bisa keliru tafsir ruhiyah. Itu nggak mungkin keliru. Tafsir ruhiyah ilham qudsiyah. Dia ilham yang murni. Tapi kalau tafsir dari akal, ini boleh salah, boleh benar. Kalau kolbu lebih mendekati kebenaran. Tergantung kolbu orang yang menafsirnya. Ya. Ini contoh kata beliau, ini cara menerjemah Quran secara rohani. Sekarang disebut tafsir isyari. Apa sebutannya? Yang ini? Isyari. Dahulu guru-guru saya tidak membedakan antara isyarat kolbu dan isyarat ruh. Beda. Ruh ini melalui sir, ya. Yang Allah yang mana dia adalah wilayah mutlaknya Tuhan yang tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Wa ammas sahih, adapun contoh yang tepat kalau ingin memahami Quran. Jadi lihat, para sufi memahami Quran itu hati-hati sekali. Fakama su'ila Abu Bakar Al-Kattani, sebagaimana Imam Abu Bakar Al-Kattani. Abu Bakar Al-Kattani ini yang mimpi ketemu Rasulullah, lalu tanya, ya Rasulullah, hatiku kasar, hatiku keras, bagaimana caranya supaya lembut, supaya hidup lagi? Lalu Nabi mengatakan dalam mimpi dia, bacalah ya hayyu qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 kali. Diamalkan itu, hatinya lembut, maka dia jadi wali kutub. Ini Abu Bakar Kattani dengan zikir ya hayyu qayyum jadi wali kutub. Kalau ente baca itu jadi wali murid. Oke. Al-Kattani mengatakan ini generasi antara As-Sarraj dengan Junaid, ya. Ada ayat di surat Syu'ara ayat 89. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang nggak punya kitab, illa kecuali man, siapa yang atallaha datang, ata ini datang,
datang kepada Allah dengan kolbu yang salim. Kolbu yang salim. Nah, ini yang mau diterjemah. Faqala al-qalbu salim ala salasati awjuh min tariqil fahmi. Qalbu salim, kalbu yang selamat, kalbu yang sehat, ada 3 jenis maknanya dalam jalur faham qalbiyah. Yang pertama, huwa allazi yulqillahu ta'ala azza wa jal wa laysa fi qalbihi ma'allahi syarik. Yalqa, huwa allazi yalqa Allah ta'ala. Orang yang datang dengan kalbunya kepada Allah, sedangkan di kalbunya tidak ada sekutu selain Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, alladzi yalqa Allah ta'ala, orang yang datang kepada Allah, walaysa fi qalbihi syughlun ma'allah wala yuridu ghairallah. Orang yang datang kepada Allah, hatinya tidak pernah sibuk kecuali kepada Allah dan tidak menginginkan kecuali Allah. Lebih tinggi pertama apa yang kedua? Yang pertama, tidak ada sekutu. Yang kedua, jangankan sekutu, sibuk aja nggak pernah kepada selain Allah. Lebih hebat yang mana? Oke, yang ketiga, tingkatan qalbu salim. Alladzi yalqallah, yang jumpa Allah. Jumpa Allah itu gampang, sholat. Sholat itu qalbun salim. Semua orang yang sholat, insya Allah qalbunya salim. Tapi salimnya bertingkat-tingkat. Mungkin kebanyakan kita tingkat pertama, tidak menyekutukan. Insya Allah semua yang hadir ini tidak ada yang menyekutukan Allah ya. Cuma kalau tingkat kedua kayaknya belum. Baru sejak takbir pikirannya sudah sibuk. Karena dia sholat dengan pikirannya, bukan sholat dengan kolbu dan ruhnya. Jadi kalau lagi kerja, bawa pikiran. Kalau lagi sholat, jangan bawa pikiran. Bawakan kolbu. Pikirannya ngikut di belakang. Kalau lagi kerja, pikirannya di depan, kolbunya di belakang. Kolbunya ikut pikirannya. Nyambung nggak? Ini ilustrasi aja. Supaya apa? Ketika kerja, kita harus banyak ide. Kalau lagi sholat, jangan kebanyakan ide. Jangan kebanyakan pikiran. Nah, kita sering lupa bab itu. Imam Shibli, guru-guru dari mereka ini, mengatakan kolbu itu 2 aja. Kolbu yang sibuk dengan akhirat dan kolbu yang sibuk dengan dunia. Kolbu yang sibuk dengan akhirat, ketika dia ajak ke dunia kerjaan dia tidak membuatnya lupa tujuan dia akhirat. Maka dia pekerja pasti jujur, memimpin pasti adil, amanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang kolbunya sibuk dengan dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, dia amal akhirat, dunianya dia bawa. Lagi sholat, dia bawa pikiran tentang dunia. Bahkan, ada yang lebih parah. Amalnya amal akhirat, tapi dia peruntukkan untuk keperluan dunia. Maka kita melawan semua praktek-praktek itu. Jadi mohon maaf, yang masih mengamalkan begitu, ente tidak berkesesuaian dengan manhaj tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau mau ikut tasawuf ahlus sunnah nggak begitu. Amal itu ilahi antamak, hanya untuk ridha Allah, raditu billahi robba. Amal itu bukan untuk apa? Kalau Mancung tuh baca ya Latif untuk pengasihan katanya dulu. Kalau Buya Aldo alam nasroh biar untuk nembak orang katanya dulu gitu. Kalau Buya Yunal apa dulu? Apa? Baca ini solawat mahabbah. Kalau ente apa lora? Apaan? Pakai puasa. Waduh, buat kesaktian. Ternyata kalian mantan semua ya. Kalau Buya Mursal sama. Inna batsya rabbika lasyadid, pukul orang gitu ya. Ditiup. Itu waham gitu ya.
asumsi aja. Ini kan punya kekuatan. Kalau ditambah mantra-mantra ini kan tambah kuat kan dia perasaannya. Jadi mukul orangnya terlalu serius, mati orang langsung. Ya, ada orang nggak mukul nggak begitu-gitu mati juga orang. Beramal-amal akhirat, tapi dia tunjukkan dia arahkan untuk duniawi. Ya, ini yang kemudian tidak salim, ya. Yang ketiga, nah ini lebih tinggi lagi. Alladzi yalqallah, yang datang kepada Allah lewat salatnya, lewat ibadahnya. Wa la yaqumu bihi ghairullah. Fanya 'anil asbah billah, summa fanya 'anillahi billah. Waduh, bahasanya agak gelibet-gelibet ini ya. Oke. Siap mendengarkan? Ini harus fokusnya tinggi. Orang yang datang kepada Allah dan dia tidak menghadapkan dirinya kepada selain Allah, tidak berdiri, tidak merandang dirinya ada kecuali dengan Allah. Dia jangankan memandangkan diri, memandangkan makhluk, dirinya pun dia nggak lihat. Fanya 'anil asbah billah. Dia apa bahasanya, karam, lebur, hancur, tidak menatap lagi kepada dirinya, kepada alam semesta, karena sibuk memandang kepada Allah. Ini ilustrasi yang gampang. Pernah jatuh cinta yang sangat cinta sekali ke lawan jenis, di sampingnya ada yang cantik, pengen ente nggak perhatiin. Pernah ngalamin gitu? Waktu remaja dulu. Kalau ketemu ngos-ngosan. Kenapa bang? Kok ngos-ngosan? Enggak kenapa. Padahal dia lagi habis ketemu doi. Kepada makhluk bisa begitu. Akhirnya besok cari nama dia, kirim-kirim salam, lagi mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, semuanya dia, zikirnya hu. Ya kan? Itulah hakikat zikir hu. Zikir hu itu zikir kerinduan. Harusnya orang kalau zikir hu, kul hu wallahu ahad, itu zikir kerinduan. Apa salahnya itu? Kenapa disebut bid'ah? Dari mana zikir rindu disebut bid'ah? Kan perintah dari Allah. Kalau ente nanya, adakah Rasulullah membaca itu? Lebih dari yang ente tahu, Allah memerintahkan kul. Kulnya kepada siapa? Kul ya Muhammad huwallahu, hu ada perintahnya. Maka menyebut nama hu, menyebut nama Allah, baik digabung ataupun terpisah, itu sunnah Muhammadiyah, ajaran Sayyidina Mu. Maka Sidi Ahmad Rifai mengatakan, az-zikru bil huwiyah yutahhirun nufus wal qulub. Zikir dengan baca hu akan membersihkan kolbu dan jiwa. Bersihin. Itu zikir hu. Sebagaimana orang yang dia bersih pikirannya dari selain orang yang dicintai, yang dipikirin hanya dia. Bahkan kalau lagi bercermin, bukan muka dia yang kelihatan. Waktu dia bercermin, yang dilihat muka dia. Ya, pernah mengalami? Harus pernah mengalami lah kalau ente orang normal. In kunta basyaran, kalau anda betul manusia pasti pernah mengalami itu. Walaupun jodohnya bukan dengan orang itu. Itu lain cerita. Kayaknya kalau sehari nggak lewatin kelas dia gelisah gitu ya. Pernah ngalamin nggak? Aduh. Kata orang Arab apa? Inna syauqa yudiku sadra wa yu'adzibun nufus. Sesungguhnya rindu itu menyempitkan dada dan menyiksa jiwa. Gaya bener. Tapi itu benar. Illa asyauqu billahi wa bi rasulillah. Kecuali rindu kepada Allah
dan rindu kepada Rasulullah. Rindunya bikin tambah syahdu, tambah syahdu, tambah syahdu, tambah syahdu, nggak ada ujungnya. Rindu itu harus dicari. Rindu itu harus cari. Dan rindu itu mustahil tanpa berguru kepada orang yang kalbunya bersambung kepada guru yang pernah merasakan itu, kepada Allah yang sambung kepada kalbu Rasulullah yang maha perindu. Makanya ulama kita Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Bolehkah menyebut Allah maha merindui? Saya mengartikan maha merindu itu Rasulullah. Jangan sebut kepada Allah. Walaupun ada Ibnu Sina itu bukan Ahlus Sunnah, tapi pandangan dia dipakai oleh sebagian Ahlus Sunnah bahwa Allah maha merindu. Tapi seandainya kita ketemu ada seorang wali Allah mengatakan Allah bernama maha perindu, maksud dia bukan rindu yang disebutkan dalam bahasa manusia. Rindu karena kita ini tidak sempurna kecuali dengan jumpa dengan dia. Rindunya Allah bukan rindu itu. Rindunya Allah adalah memberikan rasa rindu. Jadi jika disebut Allah maha merindu, maknanya adalah semua sumber kerinduan berpulang kepadanya, datang darinya, pulang kepadanya. Itu ya. Jadi kalau ada beberapa imam Ibnu Sab'in ya, dia Ahlus Sunnah tapi tasawufnya banyak digugat orang, termasuk Ibnu Arabi. Dia Ahlus Sunnah tapi tasawufnya digugat orang. Ada yang disebut Sultanus Syu'ara, namanya Abul Hasan At-Tusturi. Ente wajib baca syair dia karena ente bersyair. Abul Hasan At-Tusturi. Jadi jika ada Sultanul Aulia, ada Sultanus Syu'ara, Abul Hasan At-Tusturi. Apa kata dia? Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Apakah seorang perindu layak dihukum mati, layak dibuli, layak dihukum kafir hanya karena rahasia yang terlompat dari mulutnya? Dia lagi bela ulama-ulama yang terlompat kerinduan dari mulutnya. Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Ya. Saya setiap kali baca syair itu ingat wajah Al-Hallaj saya, walaupun nggak pernah ketemu Al-Hallaj. Waduh, sepertinya Tusturi mempersembahkan syair ini untuk Al-Hallaj dan sejenisnya. Apakah pantas para perindu ini dihukum mati hanya karena dia terlompat dari mulutnya kerinduan dia kepada Al-Haq? Maka di Pakistan itu ada namanya Muhammad Iqbal, filosof yang mengerti epistemologi keislaman secara general dan umum, bahkan komprehensif. Dia tidak mengkafirkan Al-Hallaj. Kata dia Al-Hallaj itu seperti Imam Qushairi. Jadi Imam Ahlus Sunnah Qushairi tidak mengkafirkan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu hanya mengatakan Anal Haq. Anal Haq itu aku yang fana telah lebur, yang nyata hanyalah aku yang akunya Allah yang Al-Haq. Aku yang ini fana sudah tiada, yang ada hanya akunya Allah Ta'ala. Orang ngomong gitu doang, masa dibunuh, ya kan? Dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah tidak ada namanya reinkarnasi. Ruh masuk ke tubuh orang tuh nggak ada. Tapi dalam syair, wahai belahan jiwaku, itu dalam akidah ente menyimpang loh, itu akidah rusak itu. Tapi kalau dalam syair itu bab kerinduan, tidak salah. Jadi kesalahan orang beragama itu dia menjadikan bahasa agama menghakimi bahasa rasa. Bahasa agama, bahasa akidah harusnya digunakan untuk bab memahami sifat-sifat Allah. Adapun kerinduan makhluk, rasanya makhluk, itu Allah maafkan insya Allah ya. Mungkin Al-Hallaj itu sudah ada fitnah atau kekacauan yang
yang jika dia dibiarkan itu tambah parah. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti qalbun salim 3 tingkat ya. Salim versi 1 apa itu? Bebas dari syirik. Salim 2 bebas dari sibuk hati. Salim 3 fana. Itu yang disebut salim. Kata Imam As-Sarraj, inilah contoh kalau mau mentafsir Quran secara qalbiyah ruhiyah. Jangan cocok logi, apalagi cocok loginya nggak cocok. Ya, seperti ada yang ingin mentafsir surat ya Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Ya, maksudnya mungkin benar, dia ingin menspiritualkan makna ayat, tapi kalau kemampuan bahasa Arab kurang, janganlah sentuh tafsir Quran. Cukup bicara keilmuan ma'rifat saja. Jadi saya menghimbau kepada orang yang ngomong hakikat, tapi tidak ada basic pesantren, atau tidak ada basic ngaji bahasa Arabnya lama, udahlah, ngomong ilmu hakikat yang dibicarakan guru aja. Tidak usah mentafsir-tafsir ayat. Malu-maluin nanti. Karena saya perhatiin orang-orang tadi itu, dia kalau ngomong bab kolbu, itu bagus-bagus. Tapi giliran dia mulai tafsir Quran, mulai lucu. Kenapa? Di dalam keilmuan Islam, mentafsir itu setelah semua keilmuan dipelajari, baru boleh mentafsir. Gitu ya. Jadi jangan mentafsir kalau belum mempelajari minimal 80% lah keilmuan Islam. Jadi tafsir itu ilmu puncak, nggak boleh kemudian sembarang orang mentafsir. Apalagi tamatannya tamatan sekolah umum. Ikutan mentafsir, nyalahin kiai lagi, astagfirullahaladzim. Emang begitu sih ya. Orang-orang yang tidak mengerti ini kadang merasa lebih mengerti daripada orang mengerti. Sotoy ya. Fania anillahi billah. Fana dari Allah. Ada 2 jenis fana. Fana kepada Allah, fana kepada Allah dari dirinya. Tidak menatap dirinya, lalu dia menatap Allah. Tapi ada fana yang lebih tinggi. Fana itu artinya larut, hancur, lebur. Kita ini hakikatnya di sisi Allah ada atau tidak? Ini orang Jati Keramat berbeda pendapat dan pendapatan. Kita ini di sisi Allah ada atau tidak? Adalah. Nah, pertanyaannya saya ganti. Wujud kita ini dibandingkan wujud Allah setara atau tidak? Pantaskah wujud kita yang makhluk baharu ini, dicipta ini, berawal rusak dan berubah-ubah, kemudian disandingkan dengan wujud Allah? Karena kita tidak pantas. Lalu kita tanya, ini wujud siapa yang mewujudkan? Allah. Berarti wujud ini limpahan dari wujud. Itulah fana. Pandanglah wujudmu limpahan dari wujudnya. Karena dia katakan kun, kita jadi ada. Kita ada bukan karena adanya kita, tapi diadakan. Itu awalnya fana. Itu paham fana. Gampang tuh fana. Kalau secara ilmu ma'rifatullah, fana itu lebih canggih lagi. Yang Allah pandang dari diri kita itu dirinya sendiri. Coba lihat, tubuh ini adalah kunnya Allah. Kun itu ada sifat Allah namanya takwin. Takwin bagi Maturidiyah, bagi Ahlussunnah Asy'ariyah disebut dengan sifat kalam. Maka tubuh kita ini adalah tajalli kalam Allah, kun. Makanya si lisan kalau ibadah dia mesti berkalam
Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, dan segala macam. Maka zahir kita ini adalah manifestasi penampakan dari kehendak dan kalam Allah. Berarti kita ini yang ditatap Allah kehendaknya aja, kalamnya juga. Kita nggak ditatap Allah sebagai kita. Terus Allah natap kolbu. Apa yang ditatap Allah di kolbu? Namanya. Jika di kolbu tidak namanya, Allah tidak mau menatap kolbu kita. Dia tahu isi kolbu, tapi Allah tidak mau menatapnya dengan rahmah. Paham maksudnya? Berarti yang ditatap Allah dari kolbu kita, nama dia juga. Siapa yang mengizinkan namanya masuk ke dalam kolbu kita? Nur namanya. Allah juga. Berarti kolbu ini wadah nur nama Allah. Dan selanjutnya. Inilah kalau orang memandang dirinya secara ilmu rohani, dia tidak memandang dirinya kecuali hanyalah pancaran perbuatan, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama bukanlah yang punya nama. Tapi nama tiada kecuali bersama yang punya nama. Pusinglah kepalamu. Ya. Oke, nyambung nggak? Paham nggak? Ya. Nama, ini nama saya Razi. Razi ini saya nggak? Ini tulisan nama. Ini bukan saya, ini nama saya. Nama saya bukan saya. Nama saya Razi. Tapi saya itu yang punya nama ini tidak terwakili oleh nama ini. Jadi nama itu terkait dengan yang punya nama, tapi nama berbeda dengan yang punya. Jika dalam ilmu bedakan hakikat sama marifat. Hakikat itu tidak ada bahasa adabnya. Bahasanya gini, tubuh ini fi'il Allah. Ini bahasa hakikat. Tubuh ini perbuatan. Kalau bahasa ma'rifatnya apa? Ma'rifat itu pakai adab. Tubuh ini adalah manifestasi perbuatan Allah. Kalau bahasa hakikat itu bahasa bertelanjang, berterus terang. Tiadalah diriku ini kecuali tubuhku adalah perbuatannya, kolbuku adalah namanya, sirku adalah huwiyahnya. Itu bahasa hakikat. Makanya banyak yang tergelincir dalam bab hakikat. Dia mesti naik sampai ke bab ma'rifatullah, bab adab, kehambaan. Nah, kebanyakan penyimpangan itu di situ. Ketika orang mentafsir dengan cara hakikat. Kolbuku nama Allah, tapi kolbuku bukan Allah. Gitu. Sirku adalah tajalli rahasia keakuan Allah, tapi sirku bukan Allah. Ruhku adalah hembusan Allah, tapi hembusan Allah bukanlah Allah. Gitu. Jadi kita tetap ada mukhalafatuhu, ya, li ghairihi, ada perbedaan dia dengan selain dirinya. Tapi tiadalah hembusan kecuali bersumber dari yang menghembus. Tiadalah rahasia kecuali dalam genggaman yang punya rahasia. Tiadalah nama kecuali berkaitan dengan punya nama. Itulah fana. Memandang hakikat diri yang makhluk ini ditiadakan, yang muncul nama, perbuatan, sifat Allah. Itu namanya fana. Fana secara keilmuan. Nanti kalau secara ahwalnya lebih canggih lagi. Ya. Lebih canggih lagi. Dan mustahil fana kepada Allah kalau tidak pernah fana kepada guru. Mustahil fana kepada Rasulullah kecuali melalui fana kepada guru. Jadi guru dulu, orang harus mabuk dulu kepada gurunya, baru dia nanti mabuk kepada Rasulullah. Pasti begitu. Kalau sudah mabuk kepada Rasulullah, baru dia bisa merasakan mabuk rindu kepada Allah. Jadi beruntunglah orang yang berguru mursyid.
Ya, nanti dia tahu rasanya. Ya, rasanya jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta ke Rasul, itu tahu rasanya. Ya, semoga Allah muliakan kita dengan rasa itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udahan apa lanjut? Beneran nih. Ente masih kuat. Aneh mah sampai besok juga masih kuat. Kama suila siapa nih? Oh, sebelumnya. Ini versi beliau menjelaskan fana. Qauluhu fana anillah billah, fana dari Allah dengan Allah, yakni yazhab an ru'yati ta'ati azza wajal, dia tidak memandang dirinya yang taat. Wa ru'yatu dzikrillah wa ru'yatu mahabbatillah, dia memandang zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Bi zikrillahi lahu, dia berzikir karena Allah dahulu berzikir menyebut namanya dan dia diikut sertakan berzikir. Kalau bukanlah Allah menyertakan nama kita dalam zikir, kita nggak ikut zikir. Ayatnya, ini secara ayat, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Jadi ini agak beda juga sama muqaddimah dia sebenarnya, ya. Tapi muqaddimah dia maksudnya dahulukan yang dahulu. Saya tadi memahaminya, kok dia begini ya? Ternyata maksudnya yang lebih dahulu ada Allah atau makhluk? Bukan lafaznya. Kalau lafaznya fazkuruni, ingatlah aku ingat kamu. Kalau dari sisi lafaz, duluan hamba mengingat Allah, baru Allah mengingat hamba. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah, akidah Ahlussunnah, lebih dahulu wujud Allah atau kita? Allah tidak berawal wujudnya dan dia selama-lamanya wujud. Dan dia wujudnya sekali wujud, selama-lama wujud, sekali berkalam, selama-lamanya berkalam, sekali ingat, selama-lamanya ingat. Kenapa Allah nggak berubah-ubah? Allah konstan, maha konstan. Yazkurullah bizikrillah. Jadi kita kalau ada rasa rindu kepada guru, rindu kepada Rasulullah, rindu wali Allah, berarti Allah dahulu menyebut nama kita bersamaan orang yang kita rindui. Jadi Allah menyebut nama hamba itu, dan Allah itu qadim. Qadim yang wujudnya tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya. Jadi lebih dahulu Allah sebut kita atau kita sebut Allah? Terus zikir kita ngapain? Nah, orang yang fana memahami zikir kita ini pertanda kita disertakan dalam perbuatan Allah menyebut-nyebut nama dirinya dan disertakanlah si hambanya. Tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Ini perbuatan, maka perbuatannya menyebut namanya. Gitu. Wa mahabbatuhu qoblal khalq, cintanya Allah, zikirnya Allah sudah ada sebelum. Coba perhatikan ayatnya tadi, fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, azkurkum, aku niscaya pasti ingat kamu, azkurkum. Kesannya ingatlah aku, kita hamba. Ini yang ini tuh Allah, ya. Jadi duluan mana? Duluan wujud siapa? Allah apa hamba? Kalau kita sebut dulu nama Allah, Allah baru nyebut nama kita, berarti Allah berubah-ubah dong. Mungkinkah Allah berubah-ubah?
Apa yang mau saya sampaikan, zikir itu dalam ilmu Qur'ani yang berkaitan dengan hakikat Muhammadiyah ada dua jenis. Ada zikrul khalqiyah, catat ya, zikir kemakhlukan, bersumber dari hamba. Yang kedua, zikrul khaliqiyah, zikir sang pencipta. Jadi Allah itu berzikir enggak? Ini dalilnya. Apakah Allah juga berzikir? Ya, ini dalilnya. Dan zikir tertinggi itu ketika seorang hamba menyadari zikirku hari ini, saat ini, itu pada hakikatnya adalah zikirnya Allah itu sendiri, mengingat dirinya. Aku perbuatannya menyebut yang punya perbuatan. Itu zikril, ini zikril khalqi. Jadi Allah berzikir juga. Bedanya kalau makhluk berzikir terputus-putus, maka Allah perintahkan, ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Allah sendiri, sekali dia mengingat, selama-lamanya dia mengingat. Sekali dia menyebut, selama-lamanya dia menyebut. Beruntunglah jika kita disebut-sebutnya. Lalu ada yang bertanya, apa tandanya namaku disebut Allah? Jawabannya, jika engkau rajin menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah pagi, sore, siang, petang, malam, mau tidur, bahkan dalam tidur, dalam sadar, tidak sadar, berarti Allah menumpah ruahkan kesadaran zikirnya. Maka kata Imam Al-Harawi, orang yang tertinggi adalah ketika dia sadar zikirnya adalah zikir Allah itu sendiri. Bahwa zikir dia adalah Allah mengingat dirinya. Kita disertakan. Wa kama su'ila al-Syah al-Kirmani an ma'na qawlihi azza wa jal alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fahuwa yashfini. Ya, ini Sayyidina Ibrahim berkalam, yang menciptakan aku dialah yang memberi hidayahku, yang memberi makanku dialah yang memberi yuskini, ya, memberi minumku juga, jika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Surat Syu'ara ayat 78-50. Apa kata Imam Kirmani? Alladzi khalaqani fa yahdini ilaihi la ghairah. Zat yang menciptakan aku, dia juga yang membimbingku kepadanya. Berarti guru itu membimbing murid, pada hakikatnya itu izin Allah, menjadikan guru itu alat-alatnya Allah. Perhatikan, ini lagi penting sekali. Guru itu tidak boleh mengajak orang jadi pengikut dia. Guru itu ngajak orang ngikutin dia kepada Allah. Beda nggak? Jadi guru bukan ngajak murid untuk menjadi fanatik ke dirinya. Kita bukan berdakwah ke diri kita, tapi kita berdakwah kembali kepada diri yang sejati, Allah Subhanahu. Nah, maka di Quran disebut nama Rasulullah wa da'iyan ilallah bi'izni. Rasulullah itu yang mengajak orang kepada Allah biizni, dengan izinnya. Nah, ada izin dari Allah. Karena kita ini terhijab kepada Allah, izin itu dari guru, disebut ijazah. Ya. Ayat berikutnya hampir sama artinya. Lama alima annahu lam yanal ma nala illa bihi wa ma yanalu ma ya'mal illa bihi faqala rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tatkala dia faham bahwa tiadalah seorang hamba mendapatkan sesuatu kecuali dengan bantuan Allah jua, maka si hamba ini berdoa di Quran, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahilah aku, ya, hukman, ya, ketepatan, dan alhiqni, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh.
Nah, dua contoh ayat lagi lah ya, habis itu kita ikhtitam. Sudah setengah 12. Imam Al-Wasiti ini juga ada dalam sanad Sidi Ahmad Rifai dan Surawardi. Insyaallah kita ziarah nih ke beliau ini, cuma ziarah am saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Surah Ar-Ra'd 28 yang sering saya baca. Apa maknanya? Kata Imam Al-Wasiti, kalau ingin memakaikan makna dari kolbu, bukan akal-akalan, ini contohnya. Qalbul mu'min qalbun yatma'innu bidzikrillah. Kolbu itu yang bagus dua aja. Kolbu mukmin, kolbu arif. Kolbu mukmin, ruh itu kolbu arif. Kolbu mukmin, dia tidak damai dan tenang, tidak bahagia kecuali dengan berzikir. Zikir itu nyebut nama, mengulang-ulang. Insya Allah semuanya masuk ya. Insya Allah semuanya. Tapi kalau arif, kita coba cek. Wa qalbul arif la yatma'innu bisiwa. Sedangkan orang yang mengenal Allah, al-arif billah, tidak mengenal kecuali, tidak tenang kecuali dengan Allah. Maka al-arif ini bukan berarti dia tinggalkan dunianya terus dia menyendiri. Ini jangan ketipu, itu pikiran orang awam tentang wali. Wali itu dianggap nanti bersembunyi di gunung-gunung. Lah gunung kan juga makhluk. Udah di mihrab aja di sajadah, nggak kemana-mana, sajadah kan makhluk. Dia bolak-balik pergi ke masjid ziarah kubur, atau dia bolak-balik ke Wali Songo, atau dia bolak-balik Mekah Madinah, itu masih makhluk. Kalau masih senang begitu, ya belum arif, masih mukmin. Ya, orang-orang begini dia perlu suasana untuk tenang. Al-mu'min perlu suasana untuk tenang. Majelis, tempat, ya gimmick-gimmick lah. Ya gimmick terbaik ya tempat-tempat suci. Itu sebabnya orang-orang tertentu nggak bisa nangis kecuali di depan Ka'bah, nggak bisa syahdu kecuali di depan Raudhah. Tapi kan sudah banyak kitab menuliskan bahwa tidak ada satu biji zarah pun kecuali situ ada nur zati sirsarin, sirnya Rasulullah mengalir pada semua hal. Maka kita sering menyampaikan kesadaran mencintai Rasulullah dalam keadaan sadar, kesadaran merindui Rasulullah, kekasih Allah dalam sadar lebih tinggi makomnya daripada mimpi jumpa Rasulullah. Paham ya? Jadi jangan mendambakan mimpi. Kita mendambakan kesadaran, karena itu yang nanti dihisab. Mimpi nggak pernah dihisab. Nanti kalau mimpi dihisab nggak? Hatta mimpi basah nggak dihisab. Apalagi mimpi kering. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi al-arif, dia bukan, ketenangannya itu bukan gimmick-gimmick, bukan kondisi-kondisi. Ketenangan dia dalam keramaian hatinya tetap menatap Allah. Dalam sepi, mau di mihrab, mau di pasar, hatinya sama. Dia nggak perlu lagi gaya-gayaan bikin kubah gitu ya, bikin terowongan di bawah rumah, nggak perlu. Nggak perlu dia. Al-arif nggak memerlukan itu. Dia nggak perlu tenang di tengah hutan, nggak perlu. Tambah berisik, apalagi ada babi hutan. Ya, apalagi bunyi burung-burung. Inilah anehnya makhluk yang katanya hari ini hijrah dan soleh. Ya, mengharamkan suara musik, mengharamkan maulid-maulid, mengharamkan suara-suara nasyid yang indah, apalagi musik-musik umum itu. Lalu katanya menikmati suara alam. Emang lagu itu bukan alam? Emang yang nyanyi ente bukan alam ya? Ente alam tuh bukan? Musik-musik tuh alam semua. Mungkin maksudnya natural, tapi dia nggak mengerti. Kata Imam ya Junaid, jika kamu masih membedakan suara burung dengan suara guguk, kamu belum kenal Allah. Kalau masih membedakan suara orang nyanyi kalimat-kalimat aneh-aneh dengan sholat-sholat, masih terasa zohirnya, berarti kamu belum kenal Allah amat. Itulah yang membuat orang-orang ahli hijab ini benci kepada yang nyanyi-nyanyi begitu.
Ya, kita kenal ada seorang kekasih Allah, dia nggak pernah nyawer orang sholawat. Dia kalau nyawer orang pengemis, pengamen, ya, apalagi yang mohon maaf ya. Kenapa sebagian perempuan memanfaatkan kecantikan dia, seksi dia, lalu bernyanyi? Itu kan untuk bertahan hidup, betul nggak? Dia sampai harus menghina dirinya di depan orang, lalu goyang-goyang, yang kemudian bikin netes birahi ente, ya kan? Untuk apa? Nah, seorang wali Allah ini difitnah. Dia datang dilihat, ya Allah kasihan si mbak ini anaknya 4 gitu. Dia terpaksa harus melakukan hal-hal yang nista ini hanya untuk makan anak-anaknya. Tapi laki-laki mata keranjang, mata apa lagi tuh? Mata kerak tuh, mulut nafsunya bukan main. Dia memberi karena perempuan itu seksi, karena perempuan itu mengikuti birahinya. Tapi sang wali dia masuk, ambil 1 gepok, dia kasih ke si perempuan itu. Si wali ini dituduh wali zindik. Padahal dia memberi karena dia kasihan sama si. Nah, ada orang-orang punya ahwal begitu. Barulah nyambung ente dengan hadis Nabi, perempuan yang menjual kehormatan dirinya, terus ngeliat ada si guguk anjing, dia kasih makan, dia kasih minum, masih ingat? Bagi dia, itu anjing gak pernah zina, dia zina tiap hari. Dia kasih minum. Ya. Anjing nggak bisa ngambil, dia bisa ngambil, dia bantu. Asbab ada rahmatullah di kolbunya, rahman rahim Allah ada di kolbunya, Allah ampuni semua dosa dia. Jadi kekasih Allah, berarti jadi wali dong dia. Jadi wali dia. Jadi wali Allah itu hal-hal yang tidak dibuat-buat, dia terjadi begitu saja, kesadaran-kesadaran rohani yang nggak bisa dilawan dan nggak bisa direncanakan. Jadi kalau ente ngasih kucing depan, ya belum jadi wali ente. Ya, kucingnya bisa makan banyak soalnya. Contoh berikut Imam Shibli. Ada ayat, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Faqala absarur ru'us an maharimillah. Yaitu menundukkan pandangan kepala dari yang haram. Ini makna standar. Ya. Wa kama su'ila Shibli, Shibli juga ditanya tentang makna surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam kisah-kisah terdahulu itu terdapat peringatan bagi orang yang punya kolbu lalu mengerahkan pendengarannya dan dia menyaksikan. Faqala, lalu kata Shibli, liman kana Allah Ta'ala qalbuhu. Liman kana lahu qalbun, orang yang punya kolbu, maksudnya kata dia, orang yang adalah Allah bersemayam namanya di dalam kolbunya. Itu yang disebut dalam surat Qaf ayat 37, liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati. Jadi siapakah orang yang punya hati? Orang yang bersemayam nama Allah di dalam kalbunya. Laisa minni ilaika qalbun ma'na kullu 'abdin minka ilaika qulub. Dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya banyak ya. Ini bukti bahwa para sufi juga mentafsir ayat. Tapi dengan metode yang sekarang disebut rasa zauq isyari, dan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang tidak sahih disebut tafsir kebatinan, yang sahih disebut tafsir isyari. Insya Allah ke depan kita lanjutkan lagi. Ini kitab Al-Lumah ini teman-teman sudah jarang dibuka orang. Kita termasuk di Indonesia mungkin ya orang pertama, kedua atau ketiga lah di masa ini yang buka kitab ini. Dan ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita terhubung kepada ilmu orang-orang terdahulu ya. Teks Saman, alhamdulillah kalau di Banjar banyak orang baca. Cuma sepanjang ini kita berjalan, yang mensyarah, mengurai kalimatnya belum banyak. Ya, kitab An-Nafahat ya yang dipakai Buya Aldo itu juga
Saya nggak dengar ada orang di Indonesia ya, kecuali sedikit sekali. Ya, alhamdulillah kita buka. Kebanyakan hanya pakai Durrun Nafis kayak Syekh Muhammad Nafis karena bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab agak rumit, ya. Padahal nggak rumit-rumit juga kalau bisa bahasa Arab. Semoga tradisi ini kita lestarikan terus, ya. Kita insya Allah kita nggak ada pusing dengan orang mau tuduh apa, terserah orang. Kita hanya fokus dengan silsilah ilmu yang kita peroleh, dan karena ini ilmu itu dia berkembang, dia bertambah, dia boleh direvisi, dia boleh dikritisi. Jadi tidak antum ngaji di sini nggak mesti ikut juga, nikmati aja. Ya, kalau nggak cocok tinggalkan. Kalau mau kritisi, cuma ukur-ukur diri dulu. Kalau mau kritisi, sanggup nggak ente, alat-alatnya udah cukup belum? Ya, aneh nyuruh kritisi tapi ente tanyain balik ya. Ya tahu diri juga. Kalau kita mau kritis, pandang-pandang dulu yang mau kita kritisi ini kita kuasai atau tidak, ya. Jangan seperti orang punuk merindukan bulan apa gitu. Ya, jangan begitu. Jadi kita kalau mau kritisi itu benar yang setara. Jangan mengkritisi orang yang keilmuannya jauh di atas kita. Saya nggak berani ngkritisi guru saya. Saya cuma bilang, aku punya guru yang lain, aku ikut yang ini. Tapi nggak ngkritisin yang itu. Karena kita nggak pantas ngkritisi guru. Nah, seringnya kita begitu, ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua yang hadir, terangi kolbunya, diberi cahaya rumah tangganya. Allah naikkan maqamat rohaninya, ya, dan dijadikan la ilaha illallah Muhammadullah sebagai pakaian hidupnya, pakaian matinya, teman di alam kuburnya, mahar syafaat di akhirat sana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka, neraka duniawi, neraka nafsiyah, neraka ego, neraka nafsu, neraka birahi, neraka kejahilan, apalagi nerakamu yang hakiki. Ya Allah, ajirna minan nar, bebaskan kami dari zulumat dan neraka. Ya Allah, wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannah ya rabbal jannah bihaqqi Sayyidina Muhammad man kana biyadihi mafatihul jannah. Mohon ya Allah, meskipun kami tidak pantas masuk surga, dengan syafaat Rasulmu, kekasihmu, dan dengan keluasan karimmu, wasi'ar rahmah ya karim ya wasi'ar rahmah, mohon ya Allah izinkan kami masuk surga membersamai kekasihmu, membersamai Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, inna nuhibbu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami cinta Rasulullah. Ya Allah, tolong kekalkan cinta ini ya Allah. Tambah-tambahkan cinta ini ya Allah. Tambah-tambahkan rindu ini ya Allah. Tambahkan ya Allah. Tambahkan setiap nafas kami yang kami tarik, yang kami keluarkan, tiadalah kecuali merindui kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka syauqaka. Ya Allah, kami memohon seperti bermohonnya kekasih Engkau. Berilah kami rasa rindu berjumpa dengan Engkau. Namun ya Allah, sebelum merindukan Engkau ya Allah, izinkan kami merindukan guru-guru kami, merindukan kekasih-kekasih Engkau, dan merindukan Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ij'alna ma'akum fil janani wa fil jinani. Ya Rasulullah, izinkan kami membersamai Engkau dengan kalbu kami dan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Emas, ada yang main saham, ada yang main kripto, ya, persiapan akhir zaman. Ada yang main panahan, ada yang latihan berkuda, ada yang latihan pedang, ada yang latihan bela diri dan segala macam. Mungkin itu bagian dari memahami ayat Quran, ya, maka persiapkanlah, ya, untuk jihad itu mastata'tum, sesanggup kamu. Tapi ada yang dilupakan satu,
bahwa akhir zaman itu Nabi SAW mengatakan khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang berdasarkan nubuwah. Nubuwah itu ada pada ruhnya para anbiya, dan nubuat itu sudah tidak ada kecuali hanya warisannya. Pewarisnya masih ada. Al ulama warasatul anbiya. Pewarisnya adalah para ulama. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersiapkan fisik dulu untuk perang. Maka ketika Abu Sufyan yang masih belum Islam saat itu ditanya oleh Heraklius, apakah betul pengikut Nabi baru yang mengaku jadi Nabi di kampungmu itu kebanyakan mereka fuqara, masakin, fakir dan miskin? Kata Abu Sufyan, betul. Orangnya lemah-lemah, betul. Teman orang keren saja. Tapi ketika perang Badar, jumlah mereka hanya 313, mengalahkan pasukan kufar Quraisy, dan dalam beberapa versi para masyayikh kita itu juga dibuat bantuan dari pasukan Romawi, wallahu a'lam. Karena secara jumlah tidak mungkin jumlah kufar Quraisy saat itu mencapai jumlah yang disebutkan di riwayat, kecuali dapat suplai bantuan dari kekuasaan Romawi Timur. Kalau betul itu terjadi, berarti lawannya 313 ini orang militer terlatih. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan 313. Yang ribuan itu kewalahan semua dan kalah. Apakah Nabi mempersiapkan 313 dengan latihan panahan? Berkuda itu sudah habit mereka. Panahan sudah kebiasaan mereka berburu. Apakah dengan nimbun emas? Tidak. Apalagi main kripto ya. Kita tidak melarang nabung emas, main kripto. Tapi kalau antum nanti itu akhir zaman, nanti kan internet hancur semua. Uang digital hilang sudah. Tabung di bank hilang. Maka kalau masih ada kesempatan, gunakan rezeki sebaik-baiknya. Jangan hanya nimbun-nimbun harta. Karena rezeki kita itu yang kita pakai, bukan yang kita simpan. Ya, jangan pelit-pelit sama badan. Kalau nggak ada ya juga jangan disesali. Sabar-sabar aja. Pengen bersama Allah kan? Inna Allah ma'as sabirin ya. Itu thariqat paling cepat, nggak perlu kholwat. Sabar aja. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi persiapan kita di akhir zaman itu bukan latihan fisik semata. Tetap jaga kesehatan fisik. Nabi itu suka naik gunung. Udah umur 50-an, Nabi masih naik gunung. Ini Haji Syam ini saya ajak naik gunung. Kan umur 50 berapa Haji? 54. Alhamdulillah dia masih kuat. Gunung gede tembus. Tapi ngeluhnya juga nggak tanggung-tanggung. Ya. 50 kita ajak gunung gede, puncak Bogor. Sebelumnya kita ajak gunung yang mirip dengan Gunung Jabal Nur yang ada Gua Hira di Mekah. Kalau di Banten tuh ada namanya Gunung Karang. Itu mirip kontur, cuma bedanya di situ banyak pohon. Naik terus, nggak ada bonus. Bonus itu kan kalau dia agak landai dikit, ini nggak ada. Alhamdulillah kuat ya.
Udah tauhid masih kuat, pas gunung gede mundur juga sobatnya. Nabi itu suka naik gunung, berarti Nabi ini pencinta alam. Kan ada ayatnya, wa yatafakkaruna fi khalqillah, mereka tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun guru-guru kita yang mengerti ilmu ciptaan, ya, ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Yang mengetahui, ambil, yang paham, rasakan. Tapi gak mesti percaya. Karena yang dipercaya cukup 6 rukun iman. Awwalu ma khalaqallah nur Muhammad. Nur Muhammadin. Ini bukan hadis. Yang pertama Allah cipta adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka yatafakkaruna fi khalqillah, mereka bertafakkur terhadap khalqillah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah pertama siapa? Nur Muhammad SAW. Jadi tafakkur level tertinggi itu tafakkur fi nuri Sayyidina Muhammad SAW. Berarti kajian Nur Muhammad itu perlu ditafakuri. Yang tidak boleh ditafakuri apa? Zatu ahad, zat Allah yang maha ahad, itu nggak boleh. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba pikiran ini menyentuh wilayah zat Allah. Nanti begini, atau begini nggak? Ngomongnya udah nggak jelas. Ya masuk ini rumah sakit apa namanya kalau di Kudus? Di wilayah mana, Mas? Magelang. Ya, terdekat di Magelang. Ya, itu deh. Jadi persiapan akhir zaman itu persiapan rohani, bukan hanya jasmani. Nanti punya duit nggak bisa dipakai, punya emas nggak ada orang mau. Orang nggak makan emas, mungkin masih emasnya nanti dimakan. Maka nanti kanibalisme muncul karena nggak ada lagi yang dimakan. Orang makan daging temannya sendiri. Mungkin juga nanti ada yang makan anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik, ya. Kecuali ahlullah, ya, kekasih-kekasih Allah. Mereka membaca surat Al-Kahf itu, Al-Kahfi, di situ ada asrar. Asrarnya banyak sekali. Salah satunya adalah beberapa pemuda yang Allah izinkan hidup tanpa makan, tanpa mati, tertidur 309 tahun, nggak makan, nggak minum. Tubuhnya nggak kurang sama sekali. Tidur loh, nggak pakai zikir loh. Gimana tuh, Mas? Tidur aja dia keramat, gimana kalau dia zikir? Ashabul Kahf itu tidur aja nggak apa-apa badannya, gimana kalau dibangun? Maka naumu ahlillah afdalu min ta'atil munafiqin, min ibadatil munafiqin. Tidurnya ahlullah lebih baik daripada ibadah orang munafik. Orang munafik bolak-balik ke Mekah, Madinah, sholat 5 waktu, tapi nifak di kalbunya, ada kemunafikan. Mending dia tidur tapi kolbunya salim, kolbunya selamat, ya. Dan Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Maka belajar cara mati husnul khotimah sebelum tidur. Lakukan apa yang Nabi katakan. Nabi mengatakan
la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali dalam berbaik sangka kepada Allah. Maka sebelum mati baca bismikallahumma ya Muhammad, tambahkan raditu billahi rabbah. Ya Allah, ku ridho apapun mau. Tiada lagi mauku kecuali hanya mau. Kapan mulai hidup gelisah? Kalau ada mau kita dalam maunya Allah, ada kehendak kita dalam kehendak Allah. Mau zikir nih, kita punya kehendak mau cari tenang. Zikir bukan mau cari tenang, faedah zikir tenang. Tujuan zikir bukan tenang. Tujuan zikir itu yang disebut di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tujuan hidup, menghambakan diri sehamba-hambanya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ahlullah ijma mentafsirkan illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku, diartikan bukan menyembah tapi mengenal aku, kata Allah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Inilah yang kami ulang-ulang kalam Imam Salafus Saleh, Imam Sayyid Taifah, pemimpin semua tariqah di zamannya Imam Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Ya, apa kata beliau? Awal ibadat itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau yang kita kenal sekarang, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tapi kenapa hari ini, mohon maaf, sahabat-sahabat kita para pendakwah belajar fikih aja dulu, gak usah ngaji-ngaji tasawuf, gak usah ngaji-ngaji yang aneh-aneh, ntar kamu gila, majnun nanti. Ini kalam apa ini? Nabi itu mengajarkan mengenal Allah itu lebih awal daripada ibadah yang bernama ibadah ritual. Karena mengenal Allah itulah ruhul ibadah. Ruhnya dulu dihidupkan, baru ruku sujudnya. Makanya anak-anak kita ini pada terpaksa kalau disuruh sholat. Jangan-jangan nih bapak ibu ini sebagian masih paksa nih sholatnya. Ya ada maghrib gitu ya. Ya isya lagi. Ya subuh ngantuk. Masih gitu nggak? Kalau masih begitu, berarti belum mengenal yang disembah. Belum mengenal siapa yang disembah. Kalau saja orang kenal siapa yang disembah, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Seandainya tidak ada sholat, zikir, jamaah, tahajud, ilmu, baca Quran dan silaturahim, saya lebih baik mati saja, katanya. Karena beliau habis baca hadis, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Hadis Tirmizi, dunia ini terkutuk dan terkutuk semua yang terkait dengan dunia. Maka siapapun yang memasukkan dunia ke kolbunya terkutuk. Jadi boleh masukin dunia ke sini, ke kolbu. Kolbunya mau disayang Allah atau mau dikutuk Allah. Mau disayang Allah, jangan pernah biarkan dunia masuk. Dunia itu sederhana, mulai yang kecil-kecil, makan ya. Ketika makanan di depan, yang pertama dilakukan baca bismillah dulu atau langsung ngambil? Jujur, sering lupa kan? Ini thariqah kecil-kecilan aja kita lupa. Bahwa yang memberi kenyang itu bukan nasi, bukan makanan, tapi Allah. Nasi itu cuma asbab aja. Itu tadi Ashabul Kahfi berapa tahun nggak makan minum? 309 tahun. Itu tidur keramat,
tidur aja punya keramat, gimana kalau bangun? Nanti ada masa, kata Nabi, di akhir zaman itu tidak turun hujan 3 tahun. Paceklik di semua wilayah di dunia. Orang berebut air pastinya. Gimana nanti kalau kita nggak ada air? Makanya kalau minum air jangan ditinggal-tinggal itu, nangis air itu. Ya, kalau minum nggak habis bawa pulang. Kenapa? Itu air akan nandain kita kalau kita suka buang-buang di hari ini. Innal mubadzirin, orang yang disebut mubazir itu bukan lagi teman setan, saudaranya setan. Ikhwan, ya, bahasanya apa? Saudara. Cuma syaitan itu ada yang merasuk, ya, ke dalam kolbu. Dia bukan merasuk lagi melalui pikiran. Kalau pikiran jin. Makanya orang kesurupan itu pikiran yang masalah. Itu sebabnya kalau ditanya kenapa orang kesurupan, pasti masalah pikiran, stres. Coba tanya santri-santri kalau ada di pesantren, di asrama kesurupan, itu pasti dia terbebani. Atau garmar-jarmaji ini mulai jatuh cinta, patah hati, kesurupan. Atau orang masalah pekerjaan, karena mungkin dia bergantung ke tempat kerjanya, bukan bergantung kepada Allah, dipecat, kesurupan, banyak begitu. Belum lama ini kita dengar banyak caleg-caleg calon legislatif yang gagal masuk rumah suluk majnun, rumah suluk gila. Betul nggak? Lah orang begitu alhamdulillah nggak jadi. Coba orang begitu jadi pemimpin, kan repot kita. Basic orang gila itu, nggak punya akal dia aslinya. Saya iseng-iseng nanya caleg-caleg itu sebelum jadi. Cuma kita nyamar jadi orang. Kok nyalek Pak, Bu? Jawabannya apa? Ganti nasib Mas. Mau merubah nasib. Oh, orientasi orang jadi caleg hari ini apa? Merubah nasib. Bukan mau berbakti kepada negara, khidmat kepada masyarakat. Bapak Ibu saudara, bukan Allah. Jadi yang kita persiapkan apa? Rohani. Dan roh itu makanannya bukan ruku sujud. Makanannya mengenal siapa yang kita rukui dan sujudi. Beda nggak? Ruku sujud itu ibadahnya badan. Membaca itu ibadahnya lisan. Menyebut ibadahnya kalbu. Memutuskan ibadahnya fuad. Ibadahnya ruh kita, sir kita, mengenal yang disembah oleh tubuh, yang disebut-sebut namanya di dalam kalbu. Oleh karena itu, bekal akhir zaman itu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Gak usah jauh-jauh akhir zaman, hadis yang sering kita dengar, kalau orang mati ditanyanya apa pertama kali? Man rabbuka, ini kita ulang di mana-mana supaya gak lupa. Siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan ma'rifat atau pertanyaan ritual ibadat? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan knowledge kemakrifatan atau pertanyaan kuantitas ibadah. Maka kita menghimbau juga orang-orang thariqah, ya, jangan terlalu saklek dalam zikir menyebut nama. Ajarkan murid juga mengenal nama yang disebut itu, ya. Jadi ini mungkin sedikit
barangkali Mas Arif, karena habis ini kita mau ke Pati ya, mulailah ikuti kajian-kajian, buka kajian Ma'rifatul Asma, mengenal nama-nama Allah Subhanahu Ta'ala ya. Nanti seperti yang saya janjikan ya, di sini sekali sebulan nanti ada mu'alim dari Ribat mengajarkan tentang Asmaul Husna ya, Lora ya. Gus Hadi, mana Gus Hadi? Nah, nanti inilah mungkin berarti sebulan bisa 2 kali ya. Satunya Lora Ali, satunya jauh dari Madura, satunya mungkin dari ya orang Pati hasilnya ya. Jadi kerjaan kita sampai mati cuma satu aja, mengenal yang disembah. Adapun urusan tubuh tetap sholat 5 waktu, bulan puasa kita tetap puasa, syariat kita jalankan, tapi urusan yang hakikat ini nggak boleh ditinggal ya, supaya nanti jika tubuh ini sudah nggak bisa rukuk sujud, ruhnya masih tahu cara ibadah. Ada masa tubuh udah nggak bisa ngapain, ada kan? Covid kemarin aja udah banyak orang tuh udah nggak bisa sholat ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita pelajari nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.